Perkenalkan, saya Joseph Palestian dari 11 TPGM, absen 21. Selamat siang Pak Bagus dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laurentius Justinianus Abimanyu dari kelas 11 TGM, absen 22. Perkenalkan, nama saya Lukas Asefa, kelas 11 TPGM, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Michael Kantatipia dari kelas XITPGM nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Yudiananta dari kelas XITPGM absen 25. Selamat siang teman-teman dan selamat datang di presentasi pahat insert bubut. Nah, jadi apa itu pahat insert bubut? Nah, pahat bubut merupakan suatu alat potong utama yang biasa digunakan dalam proses pembubutan. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam tergantung dari fungsinya. Nah, di dalam pahat bubut itu ada istilah-istilah geometris. Ada sudut potong samping, sudut potong depan, sudut tatal, sudut bebas sisi, dan sudut bebas depan. Besarnya sudut potong dan sudut-sudut kebebasan pahat tergantung dari jenis bahan atau material yang dikerjakan. Lanjut. Jenis pahat bubut dan fungsinya. Nah, pahat bubut itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pengikatnya, kedua berdasarkan mata potongnya, yang ketiga berdasarkan material pembuatnya. Nah, yang pertama berdasarkan pengikatnya. Ada pengikatan brazing. Pengikatan brazing itu dengan dipatri atau mata potongnya ditempelkan kepada badan atau bodi. Lalu pengikatan diklem. Nah, diklem ini tidak perlu patri lagi, namun tinggal dikencangkan dengan baut pada holdernya dan bisa dipindahkan dari holder satu dan holder lain. Lalu kita lanjut ke berdasarkan mata potongnya. Nah, pertama itu ada pahat bubut rata kanan. Pahat rata kanan digunakan untuk membuat diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya adalah 80 derajat. Meski bentuk asalnya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak berubah. Lalu lanjut yang kedua, ada pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Nah, jadi pahat bubut rata kanan dan kiri itu sebenarnya sama, cuman dibalik aja sudutnya. Dan kalau pahat bubut itu untuk orang yang tidak kidal atau yang menggunakan tangan kanan, dan bubut rata kiri digunakan oleh orang yang kidal. Nomor 3, pahat muka. Hampir sama dengan pahat rata, perbedaannya pada besar sudut puncak yaitu 55 derajat. Digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Pemakanannya dimulai dari bagian tengah titik senter ke arah sisi pekerjaan, jadi gerakannya mundur. Putaran benda kerja harus benar. Selanjutnya, pahat potong. Digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja panjang, atau tidak ditahan senter jika benda kerja pendek. Pelaksanaan pemotongan tidak boleh sampai putus untuk menghindari meloncatnya benda kerja dan patahnya pahat. Selanjutnya, pahat ulir. Digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Sudut pahatnya juga berbeda sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Contoh ulir metris dengan sudut 60 derajat dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. Ada nomor Selanjutnya, pahat alur. Digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk pembatas ketika anak
mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat alur. Yang ketujuh adalah pahat bentuk. Pahat bentuk ialah pahat yang mata pemotongnya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongnya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya, pahat ini memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan serta maju dan tegak lurus. Dengan pahat ini, kita bisa menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. Yang kedelapan ada pahat chamfer. Digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Sebenarnya semua bagian yang tajam sebaiknya dichamfer, walaupun di gambar kerja tidak ada perintahnya. Chamfer yang tidak ada pada gambar kerja cukup yang kecil saja. Ambil kira-kira 0,2 mm kali 45 derajat. Yang kesembilan ada pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya, pahat bubut rata dalam ini digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Yang ke-10 ada pahat bubut facing dalam. Seperti namanya, pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka yang ada di dalam lubang. Yang ke-11 ada pahat alur dalam. Pahat yang digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. Dan yang ke-12 ada pahat ulir dalam. Pahat bubut ulir dalam digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada lubang. Kemudian, berdasarkan material, yang pertama, pahat bubut baja karbon tinggi. Digunakan sebagai alat potong untuk pengerjaan baja lunak dan kuningan. Biasanya digunakan sebagai pahat bubut. Bahan ini akan kehilangan kekerasannya pada suhu 250 derajat Celcius. Kemudian, memiliki kekerasan kira-kira RC sama dengan 65. Memiliki kecepatan potong 5 m per menit. Yang kedua, pahat bubut HSS, High Speed Steel atau baja kecepatan tinggi. Material ini biasanya digunakan pada pahat bubut mata bor, pisau fresh, reamer, dan lain-lain. Kehilangan kekerasannya pada suhu 600 derajat Celcius. Kadang-kadang tungsten pada material ini digantikan dengan molybdenum karena HSS dengan bahan molybdenum lebih murah dibandingkan HSS dengan bahan tungsten. HSS dengan bahan molybdenum memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan HSS dengan bahan tungsten, namun memiliki ketahanan air yang lebih rendah. Yang ketiga, pahat bubut baja paduan non-ferrous cast alloys. Material ini memiliki ciri khas tidak bisa dipanaskan. Digunakan untuk membuat suatu cetakan atau dies. Kehilangan kekerasannya pada suhu 800 derajat Celcius. Dibandingkan dengan HSS, material ini memiliki usia pakai yang lebih lama dan dapat digunakan untuk kecepatan potong yang lebih tinggi. Namun memiliki ketegangan yang lemah sehingga mudah pecah apalagi ketika menerima beban kejut. 4. Pahat bubut widya atau karbida, cemented carbides. Material yang diproduksi dengan teknik metalurgi dengan pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kecepatan potong 6-8 kali kecepatan potong HSS. Dapat bertahan hingga suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kekuatan tekan yang tinggi namun memiliki kekuatan tarik yang rendah.
Material ini sangat kaku dan memiliki modulusitas yang tinggi, memiliki ketahanan aus yang tinggi dan memiliki koefisien termal yang rendah, memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Kelebihan karbida adalah memiliki kapasitas produktivitas yang tinggi, dapat menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas yang baik. Dapat juga digunakan untuk pengerjaan baja yang telah dikeraskan, sehingga menghemat biaya produksi. Kemudian nomor 5, pahat bubut keramik dan sintered oxide. Material yang digunakan untuk alat potong berkecepatan tinggi sekitar 500 meter per menit cocok digunakan untuk pemotongan yang terus-menerus. Dapat bertahan hingga suhu 1200 derajat Celcius. Memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, umumnya digunakan untuk pengerjaan bahan plastik. Pahat bubut cermet. Cermet merupakan kombinasi antara keramik dan logam melalui proses metalurgi. Keramik pada material ini berfungsi meningkatkan refraktivitas, sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi dan ketahanan panas. Biasanya menggunakan persentase 90% keramik dan 10% logam. Semakin tinggi persentase logam, maka akan meningkatkan ketahanan kerapuan dan mengurangi ketahanan aus. 7. Pahat bubut diamond atau berlian. Material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspansi termal yang rendah, juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi, dan koefisien gesek yang rendah. Alat potong dengan material berlian dapat digunakan untuk kecepatan 1500 sampai 2000 meter per menit. Dapat bertahan hingga suhu di atas 1500 derajat Celcius. 8. Pahat bubut subik boron nitrit. Umumnya dikenal dengan nama borosun, terbentuk dari atom nitrogen dan boron melalui proses metalurgi daya. Biasanya digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Material ini juga digunakan sebagai roda gerinda untuk mengasah alat potong HSS, karena dapat memberikan permukaan finish yang sangat baik. 9. Pahat bubuk Yukon. Yukon merupakan material yang dikembangkan oleh Union Carbide DAS. Material ini terdiri dari 50% kolombium, 30% titanium, dan 20% tungsten. Merupakan paduan logam tahan api yang memiliki permukaan luar yang keras dan inti yang lunak. Material ini jarang digunakan karena harganya yang mahal. 10. Pahat bubut sialon. Sialon dibuat melalui proses metalurgi serbuk dengan mencampurkan serbuk silikon, nitrogen, aluminium, dan oksigen dengan cara dipanaskan sampai suhu 1800 derajat Celcius. Material ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada keramik dan dapat digunakan untuk pemotongan terputus. Memiliki kecepatan potong 2-3 kali lipat dari keramik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.